Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara halus mantan mendekatimu lagi. Kamu harus peka. Ya. Sebelum kita bahas, saya menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, ya, di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu. Amin. Jadi ya, perpisahan itu semakin lama terjadi akan memberikan dampak dan perubahan kepada bagaimana cara orang bersikap. Ya, jangankan perpisahan antara dua anak manusia yang saling mencintai. Kita nih yang lama merantau, ya, nggak usah contoh jauh-jauh lah. Misal saya sudah merantau kurang lebih 25 tahun. Ya, bahkan mungkin kalau disuruh bawa kendaraan sendiri di kampung halaman saya di ujung selatan Pulau Sumatera, itu bingung mungkin ya sekarang ya. Nah, ketika suatu saat saya mudik setelah bertahun-tahun tidak mudik, itu bersikap di rumah, padahal rumah orang tua. Kan kalau rumah orang tua ya rumah kita juga kan. Wong kita dari kecil sampai remaja di sana. Itu rasanya sudah tidak enak ya. Rikuh. Mau makan saja harus pamit dulu ke ibu saya. Bu, saya tak makan ya. Makan aja katanya, kenapa juga harus pamit? Begitu. Karena jarak ya dan waktu yang lama itu membuat ya orang menjadi sedikit banyak agak renggang. Nah, begitu juga ketika mantan nih dengan Anda. Seiring perjalanan waktu, maka akan terjadi perubahan dalam cara dia bersikap. Dulu sih ketika masih bersama, apapun yang mau diucapkan, dibicarakan, ya dibicarakan saja. Tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, langsung dibicarakan. Tetapi seiring perjalanan waktu ya, tentu orang akan bersikap sedikit banyak beda dengan dia yang kita kenal dulu. Ya, mungkin ada orang yang biarpun sudah 4, 5, 6 tahun berpisah, ketika ketemu, cara bersikapnya masih sama, cara bicaranya masih sama, tapi jumlahnya kecil. Secara umum yang lainnya tentu mengalami perubahan sikap. Ya, dan disitulah dibutuhkan kepekaan rasa. Harus peka. Karena banyak sekali orang gagal kembali bersama karena tidak peka di dalam memahami ya sinyal-sinyal dan cara dia mendekati kembali. Ya. Nah, ketika dia masuk kembali ke dalam kehidupan Anda, kembali berkomunikasi, ya, apalagi kalau dia seorang wanita,
kecilkan kemungkinan dia langsung to the point ngajak balik. Ya, ada budaya ya yang membentuk karakter seseorang. Kalau orang Amerika mungkin biasa saja, wanita menyatakan cinta dan rasa suka duluan. Tetapi kalau di timur ya, di Asia Tenggara secara umum kan, wanita biasanya memberikan sinyal kepada laki-laki, dan tetap saja yang menyatakan perasaannya duluan, keinginan untuk membangun komitmen bersama, biasanya laki-laki. Nah, sinyal-sinyal yang diberikan ya itu biasanya berupa ya bentuk perhatian. Jadi misal pertanyaan, bagaimana kabar? Ya, dan tidak terbatas kepada kabar kita saja. Dia juga akan rajin bertanya tentang kabar orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Misal bertanya tentang kabar orang tua Anda bagaimana? Ya, dia pengen menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang istimewa di dalam hatinya. Kenapa istimewa? Karena dia ingat tidak cuma Anda, tetapi juga orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Kemudian ya, dia selalu mengingat apa yang Anda tekuni. Jadi misal kalau Anda sarjana teknik elektro, dia akan rajin tuh bertanya, konsultasi tentang TV-nya misal ya, atau tentang handphonenya yang mulai rewel dan seterusnya. Sebenarnya kan dia bisa langsung ke montir untuk servis atau ganti handphone baru. Dia bertanya karena dia pengen dekat. Ya, misal Anda seorang dokter spesialis ortopedi itu yang ngobati tulang-tulang itu, ya, dia akan bertanya, ada temanku yang keseleo nih, bagaimana cara mengobatinya? Ya, kemudian Anda bilang, oh ini harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Oke, katanya. Dan biasanya setelah bertanya selalu diikuti dengan doa. Semoga ilmumu menjadi ilmu yang berkah. Nah, jadi itu ya, itu yang harus Anda fahami. Cara-cara halus begitu untuk kembali masuk ke dalam kehidupan Anda. Karena kalau Anda tidak peka, tidak bisa merasakan sinyal-sinyal tadi, ya bisa jadi kesempatan untuk kembali bersama akan lewat begitu saja. Ya, nah, karena itu ya, kita ini diajarkan ya untuk menjadi orang yang bisa memahami keinginan orang, bahkan sebelum dia mengatakan apa yang dia inginkan, ya, itu yang paling baik. Nah, kemudian ya, yang juga jangan dilupakan ya, bahwa kita menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, pikiran untuk memikirkan mantan. Ya, padahal gerakan hati mantan untuk kembali itu sangat tergantungkan kepada doa-doa yang kita panjatkan. Ya, karena itu selalu dan selalu saya nasihatkan, jangan sampai ya persoalan mantan ini membuat waktu kita untuk berzikir menjadi lebih sedikit, ya. Tetapi ketika mantan jauh,
perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan demikian, hati kita akan merasa selalu bahagia, terisi. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, jadi ketika mantan jauh, Anda berdoa, ya, dan setelah berdoa ya jangan terlalu banyak difikirkan. Biarkan dia datang sendiri, kembali ke kehidupan Anda, memberikan berbagai sinyalnya, kembali mendekati Anda, dan Anda teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.